Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kami kelompok 3B dari batch 2 akan mengidentifikasi isu di lingkungan kerja untuk penerapan implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja di unit kerja. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu nih, apa itu e-monitoring PU. E-monitoring PU itu sendiri adalah sistem pemantauan berbasis elektronik yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada bahasan kali ini untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan secara real-time, transparan, terintegrasi, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan. Selanjutnya, silakan. Dari penggunaan e-monitoring tersebut, kami mengidentifikasi beberapa isu, yaitu yang pertama, terdapat delay pelaporan pada e-monitoring. Adanya delay ataupun keterlambatan progres dalam pelaporan di sistem e-monitoring PU ini akan mengakibatkan informasi yang tersaji dalam sistem tidak real-time, sehingga proses pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Keterkaitan dengan Smart ASN, waktu pelaporan adalah bagian dari etika profesional ASN di ruang digital. Delay membuat data yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi aktual, sehingga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, Nah, identifikasi yang kedua adalah sistem monitoring PU yang belum ramah pengguna, sehingga sebagian ASN kesulitan dalam mengoperasikan menu, melakukan input data, maupun memahami alur pelaporan. Ada pula keterkaitan dengan Smart ASN adalah ASN yang sebenarnya adaptif, bisa menjadi tidak produktif karena terhalang desain sistem yang tidak mendukung, sehingga mengurangi akuntabilitas dalam pelaporan. Nah, dampak yang diterima adalah kompleksitas antarmuka dan keterbatasan bantuan teknis menyebabkan proses pelaporan menjadi lambat, tidak efisien, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan input yang berdampak pada kualitas data, progres pembangunan. Silakan dilanjutkan. Untuk isu selanjutnya ialah pegawai yang belum memahami e-monitoring sendiri. Maka isu yang dapat diambil ialah masih ditemukan pegawai ASN yang belum memahami cara melakukan pelaporan di aplikasi e-monitoring PU, baik dalam hal teknis penginputan data, alur pelaporan, maupun pemanfaatan fitur yang tersedia. Maka keterkaitan dengan Smart ASN-nya ialah ASN yang belum memahami pelaporan digital menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi digital dan adaptasi terhadap sistem baru. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya akuntabilitas kerja. Maka dampaknya adalah kurangnya pemahaman ini membuat pelaporan tidak berjalan dengan optimal, sehingga progres pekerjaan tidak tercatat secara real time dan menghambat fungsi monitoring serta evaluasi pembangunan. Selanjutnya. Dari tiga masalah tersebut, kemudian dianalisa menggunakan penapisan isu metode APKL, yaitu pada isu pertama, di delay atau keterlambatan dalam pelaporan e-monitoring dengan skor total 17, sehingga berada pada prioritas ketiga. Di isu kedua, yaitu sistem e-monitoring yang dinilai belum user-friendly dengan skor 18 menempati prioritas kedua. Sedangkan yang terakhir, yaitu memiliki skor tertinggi 19, masih adanya pegawai yang belum memahami e-monitoring. Isu ini diterapkan sebagai prioritas utama, karena jika kompetensi pegawai meningkat, maka dua isu sebelumnya juga dapat ikut teratasi. Dengan demikian, fokus penyelesaian diarahkan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan sistem e-monitoring. Selanjutnya, dari penerapan isu APKL didapatkan core problem, yaitu pegawai yang belum memahami M1. Dari core problem ini didapatkan direct effect, yaitu pelaporan tidak berjalan secara optimal, progres pekerjaan tidak tercatat dengan secara real time, dan menghambat fungsi monitoring. Hasilnya terdapat direct cost. Yang pertama, belum seluruhnya pegawai menggunakan informasi M1, pemahaman penggunaan M1 hanya pada petugas M1 saja, dan kurangnya literasi digital dalam penggunaan M1. Sehingga tidak didapatkan tiga solusi. Yang pertama, belum adanya urgensi kebijakan penggunaan informasi M1, belum adanya sharing ilmu dari petugas M1. Yang selanjutnya, belum adanya bimbingan dan sosialisasi teknis dalam penggunaan M1 itu sendiri. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, di sini kami memiliki beberapa alternatif solusi. Yang pertama, sosialisasi urgensi penggunaan informasi e-monitoring. Yang kedua, sharing dan bimbingan dari petugas e-monitoring.
Lalu ada bimbingan teknis penggunaan e-monitoring. Berdasarkan efektivitas, kemudahan, dan biayanya, di sini kami memilih solusi sering dan bimbingan dari petugas e-monitoring sebagai alternatif solusi yang memiliki nilai total tertinggi. Sharing dan bimbingan dari petugas e-monitoring kepada pegawai lain merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk dapat membantu pemahaman pegawai dalam penggunaan e-monitoring. Diharapkan pemahaman penggunaan e-monitoring dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dan peningkatan kualitas kinerja di unit kerja. Oke, demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan terkait dengan identifikasi isu di lingkungan kerja dengan tema implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam penekanan kerja di unit kerja. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.